Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan pendidikan multikultural dan lebih spesifiknya kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan pendidikan multikultural di berbagai negara. Untuk pendidikan multikultural di sini tidak akan membahas yang di Indonesia karena kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Teman-teman, kalau kita mengingat dari materi sebelumnya bahwasanya sebenarnya pendidikan multikultural itu dibuat atau dibentuk dengan harapan setiap orang dengan apapun identitas yang dimiliki memiliki hak yang sama di hadapan masyarakat ataupun dalam hal ini konteks di sekolah. Nah, oleh karena itu, pendidikan multikultural tentu mendambakan kesamaan hak, termasuk hak dalam mengakses pendidikan untuk semua orang, yaitu dengan quotes yang paling sering kita dengar, education for all. Tidak memandang dia itu dari etnis atau suku tertentu, tidak memandang dia karena agama, bahkan tidak memandang karena disabilitas yang dimiliki, seperti itu. Eh, Teman-teman di sini secara general seperti itu, pendidikan multikultural itu berawal dari gerakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ketika itu, di mana mereka memperjuangkan hak-hak sipil pada tahun 1960-an dan pada masa ini mereka berusaha untuk mencari ataupun menyuarakan bahwasanya mereka juga memiliki hak dan hal tersebut tentu saja belum pernah di Amerika Serikat karena selama ini Amerika Serikat ya walaupun teman-teman sudah kita jelaskan ya di sejarah perkembangan hak asasi manusia pada pertemuan kedua atau pertemuan ketiga gitu, kita sudah membahas sebenarnya Amerika pun mendeklarasikan kemerdekaannya salah satunya di sana adalah kebebasan seperti itu. Freedom of banyak sekali freedom yang diharapkan. Namun ternyata pada kenyataannya diskriminasi-diskriminasi atau bahkan hak-hak masyarakatnya juga belum terpenuhi. Maka muncullah gerakan hak-hak sipil ini. Nah, upaya yang dilakukan pada tahun 1960-an ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi dalam hal akomodasi, perumahan, pekerjaan, dan juga pendidikan. Nah, salah satunya tujuannya di sini yang akan berkaitan dengan pendidikan multikultural itu adalah bagaimana masyarakat menuntut supaya sekolah-sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya itu mereformasi, baik itu mereformasi kurikulum, kemudian bagaimana merefleksikan pengalaman, sejarah, budaya, dan tentu saja perspektif yang sangat berbeda. Apalagi Amerika bukan hanya dihuni satu atau dua eh, sejarah atau budaya yang berbeda seperti itu, tetapi juga banyak sekali budaya yang dimuat di sana. Nah, ini salah satu cuplikan yang saya ambil bahwasanya harapan untuk kebebasan tersebut salah satunya hak-hak sipil ini diperjuangkan pada masa 1960-an. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah di sekolah, khususnya di institusi pendidikan itu, guru dan tenaga administrasi dan bahkan perangkat-perangkatnya itu mayoritas bahkan untuk beberapa case itu 100% diduduki oleh kelompok dominan yang ini mengakibatkan adanya diskriminasi, bukan hanya diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan di guru menjadi guru atau tenaga administrasi di sekolah pun menjadi adanya polarisasi ataupun kategorisasi bagi siswa-siswi yang memiliki latar belakang identitas yang berbeda dengan kelompok yang dominan. Seperti itu, salah satunya adalah apartheid. Dan oleh karena itu dari gerakan hak-hak sipil ini mereka menawarkan sebuah solusi di mana ya sekolah-sekolah itu harusnya mempekerjakan lebih banyak guru ataupun tenaga administrasi yang memiliki ya yang dominan ketika itu adalah kulit putih dan harapan mereka yang berkulit putih bukan hanya dikuasai oleh yang berkulit putih saja, tetapi yang berkulit hitam, coklat, dan ini menjadi salah satu role model yang bisa dilihat oleh anak-anak yang menjadi panutan. Oh, kesuksesan itu juga, bukan hanya sekedar yang ada di dalam pola pikir mereka yang selama ini. Ini juga mau saya tekankan teman-teman bahwasanya lingkungan itu
tentu akan berpengaruh pada pola pikir seseorang. Nah, oleh karena itu beberapa kali kita dengarkan dari beberapa seminar juga mengatakan seperti ini. Kalau misalkan circle kita, bahasa keren sekarang ya, circle-nya itu lulus SMA, contohnya lulus SMA tidak memiliki role model atau tidak memiliki panutan di lingkungannya, di keluarga maupun di masyarakat yang ingin melanjutkan studi, ya tentu saja mereka akan berpikiran, oke, lulus SMA ntar langsung nikah misalkan seperti itu, atau ada yang berpikiran untuk langsung bekerja seperti itu tanpa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ini karena apa? Karena lingkungan, masyarakat, keluarga itu memiliki pengaruh pada pola pikir anak. Nah, oleh karena itu dalam gerakan pemenuhan hak sipil ini juga di sekolah, selain untuk pekerjaan guru dan administrasi, mereka juga mengharapkan adanya revisi untuk buku yang di dalam konten buku tersebut mencerminkan keberagaman dan bahkan menunjukkan identitas-identitas yang bukan hanya dimiliki oleh kulit putih ketika itu. Nah, ketika itu sudah dilakukan teman-teman, tapi sayangnya pada proses perkembangannya, mulai dari hari-hari khusus, hari-hari libur, dan bahkan pembelajaran itu masih terkesan fokus pada satu kelompok etnis tertentu yang merupakan karakteristik yang dominan, yang harapannya mereformasi ternyata juga belum memuat dari keragaman etnis dan juga budaya yang dilakukan pada awal 1960 hingga 1970-an. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari refleksi yang terjadi di awal pergerakannya, pendidikan multikultural itu sebenarnya bukan praktek ataupun bukan sebuah mata pelajaran. Contohnya di Indonesia tidak ada mata pelajaran pendidikan multikultural. Harapannya kenapa dikatakan tidak menjadi mata pelajaran tertentu, tetapi pendidikan multikultural itu diharapkan penggabungan antara dalam kurikulum yang bahkan di semua mata pelajaran pun bisa diterapkan. Karena apa? Di setiap mata pelajaran itu bisa menggabungkan bagaimana kelompok etnis kulit berwarna, atau bahkan bisa juga menjadi salah satu tujuan yang di slide sebelumnya adalah mereorganisasi struktur dari sekolah seperti itu. Bukan lagi kelompok-kelompok yang dominan atau eksklusif, tetapi melahirkan sebuah lingkungan sekolah yang inklusif seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pendidikan multikultural itu setidaknya diharapkan mencakup 3 hal. Yang pertama itu adalah ide ataupun konsep, gerakan reformasi pendidikan, dan tentu saja proses dari pelaksanaan pendidikan multikultural itu. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana perkembangan pendidikan multikultural di berbagai negara. Di sini ada Amerika Serikat, kemudian Inggris, kemudian Afrika Selatan, India, Singapura, dan yang terakhir adalah Jepang. Yang pertama, perkembangan untuk di Amerika Serikat, teman-teman, sebenarnya ini sudah saya jelaskan di awal karena ini adalah salah satu trigger untuk negara-negara lain melahirkan pendidikan multikultural di negaranya, seperti itu. Yaitu pada tahun 1960-an, pendidikan multikultural ini diharapkan dan didorong untuk diintegrasikan dalam kurikulum di sekolah. Ini bisa kita lihat ketika 1960-an sebelumnya, di Amerika itu telah terjadi diskriminasi rasial yang berakar dari masa penjajahan dan juga perbudakan yang membuat segregasi sebagai pilar dari diskriminasi rasial tersebut. Nah, pada abad ke-20-an, Jim mengukuhkan sebuah segregasi dan ini menjadi keterbatasan hak sipil dan rasial, membuat warga kulit hitam menjadi tidak setara seperti itu di semua bidang. Bahkan teman-teman bisa menonton beberapa film bagaimana praktek diskriminasi rasial yang terjadi di Amerika dan juga di Afrika. Nanti itu akan kita bahas sedikit untuk Afrika seperti itu. Dan diskriminasi itu sangat jelas lahir di masyarakat seperti itu. Bahkan sesederhana
fasilitas umum, kemudian keterbatasan pendidikan, kebijakan, dan ya puncaknya tahun 1960-an tokoh Martin Luther menentang diskriminasi ini. Teman-teman, masalah fasilitas umum ya yang paling sering mungkin ini juga sudah sering teman-teman lihat di cuplikan TikTok atau Instagram teman-teman, di mana diskriminasi penggunaan toilet bagi masyarakat yang berkulit putih itu dibedakan toilet dengan masyarakat berkulit hitam. Itu sangat sedih sih, misalnya kalau itu masih terjadi hingga saat ini seperti itu ya. Teman-teman bisa melihat banyak sekali praktek-praktek itu dalam bentuk video dokumenter ataupun movie ataupun film-film yang ada hari ini seperti itu. Nah, oleh karena itu pada perjuangan hak-hak sipil ini akhirnya melahirkan undang-undang federal yang mengakhiri segregasi dan yang memberikan hak sipil yang setara bagi semua masyarakat, khususnya masyarakat yang berkulit di luar warna kulit putih, seperti itu. Yang kemudian berikutnya pendidikan multikultural di Inggris, di mana tahun 1970-an itu mulai muncul imigran-imigran yang baik itu dampak dari penjajahan ataupun bahkan keinginan untuk mencari pekerjaan di Inggris ketika itu. Nah, itu pada pasca Perang Dunia Kedua, dan ini melahirkan keberagaman di masyarakat di Inggris ketika itu. Baik itu dari Asia, bahkan dari seluruh dunia seperti itu, yang mengakibatkan ketidakstabilan budaya, teman-teman. Banyaknya keberagaman budaya dan keberagaman bahasa, kepercayaan seperti itu. Dan mereka berusaha untuk mengakomodasi keberagaman ini pada 1970-an dengan proses adaptasi dan juga interaksi budaya. Ya, walaupun banyak yang menentang tentunya seperti itu. Dan akhirnya pada akhirnya mereka melahirkan sebuah multikultural Inggris yang lebih modern, dan ini juga diterapkan di sekolah. Yang berikutnya adalah di Afrika Selatan, yaitu tahun 1994, dan teman-teman, tentang apartheid ini dari 1948 hingga 1994 ini rezim diskriminasi yang memisahkan ras itu selalu menguntungkan kulit putih. Kenapa kulit putih malah muncul di Afrika seperti itu? Ini adalah salah satu dari penjajahan. Teman-teman silahkan melihat sejarah-sejarah. Kalau teman-teman suka dengan film, nonton banyak sekali hari ini. Kalau misalkan baca buku, banyak sekali juga buku yang menceritakan tentang apartheid ini seperti itu ya. Nah, jadi pada masa itu pemerintah apartheid itu memaksa hukum yang membatasi hak-hak yang berwarna hak-hak masyarakat yang berkulit hitam, dan juga ini sama yang terjadi dengan Amerika tadi, dan ini mengakibatkan ketidaksetaraan sosial dan juga ekonomi seperti itu. Bahkan ada salah satu film yang saya tonton, saya lupa judulnya, di mana percuma kamu punya banyak uang, percuma kamu punya akses yang memungkinkan untuk memiliki lahan atau rumah, tapi kalau kamu itu berwarna kulit hitam, itu tidak akan terjadi. Sekaya apapun kamu, kalau misalkan tidak berkulit putih, maka pengajuanmu tetap akan ditolak seperti itu ya. Nah, pada masa itu akhirnya Nelson Mandela itu menginisiasi untuk perlawanan dan bahkan gerakan internasional untuk melawan diskriminasi rasial ini, sehingga pada 1994 dihapuskanlah diskriminasi rasial, dan pada saat itu menjadi titik awal untuk kesejahteraan Afrika Selatan. Dan pada masa itu untuk pendidikan multikulturalnya, keberagaman itu dijadikan sebagai rekonsiliasi. Kenapa dikatakan rekonsiliasi? Karena kepahitan-kepahitan yang terjadi pada masa lalu, pada masa diskriminasi rasial itu menjadi alasan untuk tidak melakukan itu, seperti itu. Jadi pendidikan multikultural ini dijadikan sebagai alat untuk rekonsiliasi dan perdamaian untuk seluruh masyarakat di Afrika Selatan. Kemudian
Di negara berikutnya itu adalah India, yaitu ya India kita ketahui itu merdeka dari penjajahan Inggris ya teman-teman. Pada masa itu juga sebenarnya pada masa pergerakan eh, melawan penjajahan Inggris itu yang paling kita kenal adalah gerakan non-violence, gerakan tanpa kekerasan yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi, di mana sebenarnya dalam proses ini juga setelah berhasil melawan Inggris, ternyata di masyarakatnya juga terjadi polarisasi. Dalam hal ini yang paling kental itu adalah ketika itu konflik dan ketegangan etnis dan agama yang hingga munculnya konflik dengan pembagian wilayah antara India dan juga Pakistan. Jadi Pakistan ini awalnya adalah bagian dari India, tetapi terpecah karena mayoritas agama, di mana India mengklaim mayoritasnya itu adalah Hindu, sedangkan Pakistan itu adalah Islam. Nah, pemisahan ini akhirnya terjadi migrasi massal yang awalnya itu satu kesatuan hingga terbagi menjadi dua. Ya tentu saja ini melahirkan sebuah permasalahan baru, yaitu ketidakstabilan budaya yang berdampak pada jangka panjang. Ya walaupun sebenarnya 1947 itu India telah memperoleh kemerdekaannya, namun untuk pengelolaan keberagaman itu juga masih menjadi sebuah tantangan. Salah satunya sampai hari ini masih ada konflik Kashmir. Kashmir itu diklaim oleh India sebagai wilayahnya, namun karena mayoritas di Kashmir itu beragama Islam, jadi Pakistan pun mencaplok atau merasa memiliki lahan tersebut seperti itu. Jadi dari rentetan itu sebenarnya pendidikan multikultural itu diharapkan dari ketidakstabilan budaya itu diharapkan adanya pluralisme dan juga harmoni, dan tentu saja upaya untuk mengintegrasikan dalam kurikulum. Ya tapi teman-teman ya kembali ya untuk implementasi di dalam kurikulum pun masih banyak yang tidak sesuai. Bahkan sistem kasta pun bisa menjadi salah satu alasan untuk mendiskriminasi seseorang seperti itu. Kemudian di negara berikutnya adalah Singapura. Singapura ini adalah negara yang bukan melepaskan diri ya, dilepaskan oleh negara Malaysia. Namun ya walaupun negara ini negara yang kecil, tapi mereka berusaha. Teman-teman kalau misalkan tertarik dengan negara Singapura itu, ada banyak sekali video yang menjelaskan atau buku yang menjelaskan bagaimana teknik survival mereka sangat hebat. Dalam kurun beberapa waktu mereka bisa membalikkan fakta atas Malaysia ya, seperti itu. Dan pasca kemerdekaan dari Singapura itu tentu saja ketidakstabilan budaya muncul dari imigran-imigran, kemudian perpindahan yang awalnya yang sebenarnya apalagi di Singapura itu ya teman-teman, banyak sekali keberagamannya, etnisnya aja beragam, ada Cina, ada Melayu India, kemudian agamanya juga seperti itu. Jadi Singapura berusaha untuk melahirkan sebuah kebijakan multikulturalisme yang diadopsi untuk memupuk harmoni antar kelompok di Singapura seperti itu. Dan ya mereka berusaha untuk membuat sebuah kebijakan yang inklusif, walaupun perbedaan budaya dan ketegangan itu ya sering terjadi, karena ya dimanapun pasti itu sering terjadi. Yang ada kita berupaya untuk meminimalisir seperti itu. Nah, Singapura itu telah berhasil menciptakan identitas nasional yang kuat. Ya walaupun teman-teman ini menjadi sebuah role model ya bagi Indonesia. Wilayah Singapura itu sangat kecil, tetapi masyarakatnya juga sangat beragam. Tidak ada yang benar-benar dikatakan, oh kamu masyarakat Singapura. Misalnya di Indonesia, mana yang paling Indonesia? Orang Jawa, orang Sulawesi, orang Batak, atau orang Papua seperti itu. Padahal Singapura itu tidak pernah mempertanyakan kamu itu lahir di mana dan ya kayak di Indonesia seperti itu. Tapi hebatnya Singapura adalah mereka mengupayakan persatuan dan fokus pada pengembangan negara mereka seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah Jepang, di mana
Jepang itu melahirkan pendidikan multikultural itu sebagai respon terhadap globalisasi seperti itu. Jadi Jepang berusaha untuk menyeimbangkan diri dengan tuntutan zaman. Jepang itu kan makanya kalau misalkan kita lihat juga Jepang itu kayaknya hari ini di 2024 atau 2025 atau 2023 misalnya di Indonesia, di Jepang itu udah 2040. Kenapa? Karena mereka itu sangat visioner seperti itu. Nah, Jepang itu berusaha untuk mengimbangi perkembangan dari perkembangan globalisasi ataupun era modern seperti itu, dan mereka melakukan peningkatan pengajaran untuk lintas bahasa dan juga lintas budaya. Teman-teman, Jepang itu adalah salah satu negara yang homogen seperti itu, yang banyak sekali, yang tidak banyak keberagaman budayanya seperti itu. Namun mereka melihat keberagaman budaya global, akhirnya mereka berusaha untuk mengimbangi keberagaman budaya dan bahasa global ini dengan tujuan untuk ya peluang ekonomi dan juga bagaimana mereka menginfluence negara lain untuk lebih mengenal negara mereka, dan salah satunya adalah untuk diplomasi internasional seperti itu. Dan Jepang itu juga mengakui bahwasanya keterbukaan dan dalam menghadapi sebuah perubahan itu ya harus diikuti seperti itu. Dan ini adalah cara mereka melahirkan sebuah kebijakan untuk memperkaya pendidikan warga negaranya dan juga SDM yang mampu lahir dan bersaing di kancah internasional seperti itu. Dan salah satu yang saya salutkan dari Jepang ini adalah mereka itu benar-benar visioner. Mereka tidak lagi mempermasalahkan yang ada di negaranya, tetapi bagaimana negaranya itu bangkit dan dilahirkan untuk setara dalam kancah internasional seperti itu. Nah, teman-teman, dari 6 negara yang sudah kita bahas tadi, bisa sebenarnya kita lihat untuk benang merahnya itu, pendidikan multikultural itu adalah salah satu jalan atau menjadi jalan tengah untuk melindungi dan mengimplementasikan hak azazi. Kenapa dikatakan hak azazi manusia? Tidak masalah kamu berwarna kulit apa, tidak masalah rambutmu bagaimana, tidak masalah identitas apa yang kamu punya, tetapi di seluruh negara berusaha untuk bagaimana melindungi itu. Karena apa? Karena mereka adalah manusia, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu dalam sejarah perkembangan pendidikan multikultural di berbagai negara tadi sebenarnya mencerminkan transformasi sosial dan juga nilai-nilai inklusif dari gerakan mulai dari gerakan hak sipil Amerika dan berusaha untuk menghilangkan diskriminasi rasial, dan negara-negara lain juga berusaha untuk menghormati bagaimana itu keberagaman. Dan inisiatif ini diturunkan dalam bentuk kebijakan mulai dari kurikulum multikultural, kemudian bagaimana pelatihan guru-guru, dan hal ini menjadi kunci untuk integrasi nilai multikultural dalam sistem pendidikan. Ya, meskipun tentu saja ada tantangan yang dihadapi seperti itu, tapi hal ini menegaskan bahwasanya komitmen terhadap pendidikan yang merangkul keberagaman, menciptakan lingkungan inklusif, dan membangun masyarakat yang mendukung pemenuhan hak asasi manusia setiap orang itu adalah penting. Seperti itu. Terima kasih teman-teman, sampai di sini untuk penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan pendidikan multikultural di dunia, dan semoga materi ini bisa menambah wawasan dan juga menambah pemahaman teman-teman tentang pentingnya pendidikan multikultural seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati.